Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan dua teori tentang kebutuhan dasar pasien. Teori pertama yaitu teori dari Abraham Maslow. Teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow memiliki nama teori hierarki. Dalam teori kebutuhan ini, Abraham Maslow mengungkapkan bahwa seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan mereka. Abraham Maslow membagi kebutuhan tersebut dibagi dalam 5 tingkat dengan urutannya masing-masing. Yang pertama, kebutuhan fisiologis yaitu makan, minum, tidur, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, seperti keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Yang ketiga, sosial, seperti afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Yang keempat, penghargaan, seperti pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Yang kelima, aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Yang kedua, teori kebutuhan dasar menurut Virginia Henderson. Virginia Henderson adalah seorang perawat, peneliti, ahli teori, dan penulis Amerika. Teori Henderson menekankan prioritas penentuan nasib sendiri pasien, sehingga pasien akan terus baik-baik saja setelah keluar dari rumah sakit. Henderson juga menyatakan bahwa peran perawat membantu pasien menjadi individu kembali. Dia mengatur tugas keperawatan menjadi 14 komponen berbeda berdasarkan kebutuhan pribadi. Komponen tersebut yaitu kebutuhan yang pertama itu bernapas, yang kedua kebutuhan makan dan minum, yang ketiga kebutuhan untuk menghilangkan limbah yang ada di tubuh, yang keempat kebutuhan bergerak, yang kelima kebutuhan tidur dan istirahat, yang keenam sandang, yang ketujuh suhu tubuh normal, yang kedelapan merawat lingkungan, 9 tubuh aman dan nyaman, 10 kebutuhan berkomunikasi, 11 kebutuhan beribadah sesuai keyakinan, 12 kebutuhan untuk bekerja, yang ke-13 kebutuhan untuk bermain, 14 kebutuhan untuk mempelajari. Selanjutnya adalah hubungan teori Henderson dengan paradigma keperawatan. Ada 4 konsep paradigma keperawatan, yaitu manusia, keperawatan, lingkungan, sehat, sakit. Dua teori penjelasan dari saya tentang kebutuhan dasar manusia. Sekarang, saya akan melanjutkan tentang peristiwa Florence Nightingale. Mengenal tokoh dunia keperawatan Florence Nightingale. Florence Nightingale muncul pada abad ke-18. Florence lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia. Florence terlahir di keluarga bangsawan kaya yang terpandang. Ayahnya bernama William Edward Nightingale, ibunya bernama Frances Nightingale. Keinginan Florence menjadi perawat sejak ia berlibur di Jerman pada tahun 1840-an. Ia bertemu biarawati Lutheran yang saat itu bertugas di rumah sakit milik pendeta. Setelah itu, Florence memutuskan ingin menjadi seorang perawat. Lalu ia menyampaikan keinginannya tersebut kepada keluarganya. Karena pada saat itu, seorang perawat dipandang hina dan rumah sakit pun dianggap tempat yang kotor. Setelah ia kehabisan akal, akhirnya ia diizinkan belajar ilmu keperawatan di Jerman. Karir Florence pun dimulai di Prancis. Ia pernah mengabdi di Institute of the Care of Sick Gentlewomen di London. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1853, terjadi Perang Crimea di Inggris. Florence melihat perang tersebut menelan banyak korban jiwa.
namun sedikit tenaga medis tersedia. Bahkan di antara tenaga medis tersebut, tidak ada jenis kelamin perempuan. Melihat hal tersebut, Florence pun memutuskan untuk menulis surat kepada Menteri Penerangan Sydney untuk mengajukan diri sebagai relawan medis pada Perang Crimea. Setelah Perang Crimea, Florence pun menemukan fakta bahwa korban jiwa bukan disebabkan peluru tembakan, melainkan karena kurangnya kebersihan lingkungan atau kotor yang menyebabkan luka di tubuh korban mudah dimasuki bakteri dan kuman. Florence pun mulai melakukan perubahan proses sistem rumah sakit, mulai dari tidak memilih pasien dari ras, suku, dan keyakinan. Pada tahun 1860, Florence membuat sekolah keperawatan Nightingale di London. Florence sendiri berkeliaran di bangsal pada malam hari, di mana untuk memberikan dukungan kepada pasien korban perang. Oleh karena itu, Florence Nightingale dijulukan sebagai The Lady with the Lamp. Berikut jasanya di dunia keperawatan. Florence mendapatkan penghargaan The Order of Merit. Sebelum meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1910 di London, Betaria Raya. Baik, sekian video dari saya tentang penjelasan 2 teori kebutuhan dasar manusia dan peristiwa Florence Nightingale. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.